Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain daripada kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merangkai malam kita atau hari-hari kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala rangkaian amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda kita yang mulia, mengalir deras kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini digolongkan ke dalam umat baginda yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita semua yang hadir di tempat ini hakikatnya sedang berada di dalam antrian menuju pintu gerbang kematian. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa keluar dari antrian tersebut. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka sungguh heran, aneh jika seseorang merasa ujub, merasa takjub atau bangga dengan amalannya sendiri, padahal dia sendiri tidak tahu akhir hayat kehidupannya itu nanti seperti apa. Kita semua tidak tahu jemaah sekalian, apakah kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, atau husnul khatimah. Maka Allah berpesan, ya, Allah mengingatkan kita di dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, dan setiap jiwa pun tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maka jemaah sekalian, ada satu hadis yang membuat gelisah para ulama. Hadis ini sudah populer ya, ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulu. Kata Nabi, sungguh salah seorang di antara kamu ada yang menjalani kesehariannya itu dengan amalan-amalan penghuni surga. Bahkan kata Nabi, jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi, tinggal sehasta lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata dia didahului oleh catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Entah seminggu atau sebulan atau setahun sebelum dia meninggal dunia, ternyata dia bosan dengan amal soleh jemaah sekalian. Fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia akhirnya melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang melakukan hari-harinya amalan-amalan penghuni neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal lagi.
dan fayasbiqu alaihil kitab, dan dia didahului oleh catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, entah seminggu, sebulan atau setahun sebelum wafat ternyata dia bertobat kepada Allah. Jadi di akhir-akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nggak jadi dia masuk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Karena dia di akhir hayatnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung hasil akhirnya. Nah, sekarang kita berada di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk final, Pak. Lulus ujian di bulan Ramadan, mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kehidupan kita, maka setidaknya kita berupaya supaya kita terhindar dari kematian yang buruk. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su." Melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tapi masari'as su, akan memprotek, akan mencegah, akan membentengi dan melindungi pelakunya dari apa? Dari masari'as su, dari kematian yang buruk. Para ulama ketika menafsirkan atau menjelaskan makna masari'as su, mereka menjelaskan atau membawa pada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Seorang sedang bermaksiat, sedang berjudi, sedang zina, atau sedang mengkufuri ayat-ayat Allah, ya. Lalu kemudian dia didatangi malaikat maut, ya. Cabut nyawanya, seketika itu pula dia pindah dari alam dunia, dengan begitu cepatnya pindah ke alam barzakh. Maka dalam keadaan itulah dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Ini pengertian pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian pengertian yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa di antara makna masari'as su adalah kematian dengan cara yang tidak wajar. Meskipun kematian tersebut masuk ke dalam kategori mati syahid. Maka Nabi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kematian dalam keadaan tertimpa benda berat. Wa a'udzubika minat taraddi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari mati dalam keadaan jatuh dari ketinggian. Wa a'udzubika minal gharq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kematian dalam keadaan tenggelam. Wa a'udzubika minal harq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kematian dalam keadaan terbakar. Jadi kata para ulama, kematian-kematian itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang Nabi berlindung darinya, merupakan jenis kematian-kematian yang tidak disenangi oleh mayoritas manusia. Kenapa? Kata para ulama, bisa jadi ketika kematian yang mendadak itu datang kepada seseorang, dia belum sempat bertaubat. Makanya Nabi berlindung dari kematian tersebut. Padahal dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kematian-kematian jenis itu adalah mati syahid. Mati tertimpa benda berat, terjepit bangunan. Ya kalau sekarang mungkin kecelakaan, tertabrak mobil, itu mati syahid. Kalau tergantung keimanannya kan begitu. Artinya Rasulullah berlindung dari itu, dan para ulama juga mengategorikan itu kematian yang kurang beruntung atau kematian yang buruk. Nah, yang dimaksud masari'as su salah satunya adalah itu, kematian dengan cara yang tragis atau tidak wajar, meskipun dia dalam kategori mati syahid. Nah, bagaimana jamaah sekalian agar kita semua terhindar dari baik kematian su'ul khotimah atau kematian yang dengan cara tragis tadi? Maka kata Nabi dalam hadis Tabrani tadi, sonaiul ma'ruf, ya, melakukan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Jadi sonaiul ma'ruf itu kebaikan secara umum apa saja, amalan sosial. Dan puasa ini mengajarkan kita untuk peka terhadap orang-orang sekitar, orang yang tidak berpunya, orang miskin. Bagaimana mereka merasakan kelaparan? Nah, puasa ini mengajarkan kita supaya kita empati, simpati dengan orang-orang yang tidak berpunya. Maka di antara pokok-pokok sonaiul ma'ruf, kata Khadijah, ketika Nabi SAW baru pulang dari Gua Hiro, didatangi malaikat Jibril pertama kalinya, beliau pulang dalam keadaan takut. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, laqad khasyitu ala nafsi.
Aku khawatir terhadap diriku sendiri, wahai Khadijah. Khawatir tertimpa musibah berat karena tiba-tiba didatangi makhluk dari langit, jemaah sekalian. Malaikat Jibril itu kan. Takut Nabi Muhammad SAW. Apa? Sebagai istri yang baik, istri yang solihah, yang yang mengerti tentang hakikat kebenaran dan kebaikan, beliau Khadijah, Sayyidah Khadijah justru menenangkan suaminya. Kalla, sekali-kali tidak wahai suami. La, abshir, wallahi abshir, demi Allah berbahagialah engkau wahai suamiku. La yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Ada sebabnya jemaah sekalian. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau wahai suamiku punya adat istiadat kebiasaan menyambung tali silaturahim. Ini jemaah sekalian, amalan sosial silaturahim. Wa tasduqul lisan, engkau senantiasa berkata jujur wahai suami. Apalagi wa tahmilul kalla, engkau senantiasa menanggung beban orang lain wahai suamiku. Rasulullah masih mudanya belum diangkat jadi rasul. Ya, senantiasa menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, engkau senantiasa berupaya mengusahakan bekerja hasil upah yang kau dapatkan kau berikan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Ini Rasulullah, Rasul kita sangat mulia sekali. Kemudian apalagi wa tu'inu nawaibul haq, dan wa taqrid dhaif, kau senantiasa wahai suamiku memuliakan tamu. Ada tamu datang, wajahnya berseri-seri walaupun kadang masih bete, ya, dalam kondisi yang tidak enak. Datang tamu, beliau berseri-seri wajahnya menyambut tamu. Wa taqrid dhaif, apalagi wa tu'inu nawaibul haq, engkau senantiasa membantu orang-orang yang berhak menerima bantuan. Jadi kata para ulama, amalan-amalan tadi yang disebutkan oleh Sayyidah Khadijah termasuk jenis pokok-pokok sonaiul ma'ruf. Maka siapa yang ingin berharap agar kita terhindar dari kematian su'ul khotimah atau kematian dengan cara tragis, hendaklah dia memperbanyak amal-amal sosial. Maka jemaah sekalian, kita ingat bahwa Nabi SAW senantiasa mengkaitkan antara keimanan dengan amalan sosial. Maksudnya amalan hablum minan nas. Contohnya begini, Nabi pernah bersabda, ma'amana nabi, tidak beriman kepadaku, kata Nabi. Maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang, man bata syaba'an, orang yang bermalam dalam keadaan perutnya kenyang, wajaruhu fi jambihi atau wajaruhu ila jambihi ja'i, sementara tetangga di samping rumahnya itu kelaparan, wa huwa ya'lamu bihi, sementara dia juga tahu kalau tetangganya lagi kelaparan, tidak dibantu. Maka orang seperti ini, kata Nabi, imannya tidak sempurna. Bahkan Nabi mengecam orang tersebut. Nah, ini Nabi mengkaitkan antara keimanan dengan amalan sosial. Penting. Kita tahu pernah ada seorang wanita dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita tasumu fin nahar, rajin berpuasa di siang hari, wa taqumu fil lail, selalu sholat tahajud di malam hari, walakin tu'ri jarah, akan tetapi wanita ini di samping khusyuk beribadah kepada Allah di malam hari dan di siang hari, jelek akhlaknya terhadap sesama, amal sosialnya buruk, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Ibadah yang khusyuknya tadi itu di malam hari dan puasanya di siang hari, la khaira fiha wa hiya finnar, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut dan dia berada di neraka. Namun sebaliknya, ada seorang wanita diceritakan dikabarkan kepada Nabi, ada seorang wanita, ya Rasulullah, sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma puasa Ramadan, tapi dia sama tetangganya luar biasa, baik hubungannya. Kalau masak dibanyakin kuahnya, dibagi-bagi ke tetangganya. Maka kata Nabi, dia berada di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di akhir Ramadan ini mesti ada kesempatan. Ya, ini malam ke-29 kalau nggak salah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan di malam malam ke-27 atau malam ke-29 juga termasuk ada potensi besar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Innal malaikah fi tilkal lailah aktsara min adadil 'ashr. Pada malam itu jumlah malaikat di bumi ini lebih banyak dari kerikil-kerikil yang ada yang kita saksikan di muka bumi ini. Jadi malaikat turun, Pak. Maka di kesempatan terakhir ini kita maksimalkan ya, malam 29 ini jangan sampai kita kelewat minimal baca Quran lah, walau 100 ayat. Siapa yang baca Al-Quran 100 ayat? Kalau kita tarawih berapa rakaat, Pak? 11 rakaat. Kali 7 Al-Fatihah aja udah berapa? 10 kali 7 udah 70 ayat.
tambah lagi surat-surat berarti udah genep 100. Maka siapa yang membaca 100 ayat di malam hari dia sama seperti orang yang sholat semalam penuh dari habis maghrib sampai subuh. Gak ada yang sanggup jemaah sekalian sholat sebegitu lamanya kecuali orang-orang yang hatinya bersih ya, seperti para sahabat, para tabiin dan tabiin dan ulama-ulama. Bahkan zaman sekarang sudah ada Pak. Zaman sekarang pun ada. Kalau kita lihat di Temboro ya, sholat taraweh itu habis isya sampai menjelang sahur, imamnya anak kecil. Artinya ada umat-umat Rasulullah yang masih kuat mengikuti sunnah-sunnah para sahabat ya, yang sholatnya itu lama. Nah, di antara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar pertama ya tadi, sholat isya berjamaah. Man shallal isya ma'al jamaah. Siapa yang sholat isya berjamaah dia sama seperti sholat kutiba lahu nisful lail, dicatat seperti sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah dicatat seperti orang sholat satu malam penuh. Dan man shalla ma'al imam hatta yang syarif, siapa yang sholat bersama imam sholat tarawih sampai selesai, sampai sholat witir. Para ulama lagi mengatakan sampai imam keluar dari masjid. Itu tafsiran aja. Kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailah, dia dicatat baginya seperti dia sholat semalam suntuk. Artinya kalau kita dianggap sholat semalam penuh dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti satu malam itu dari habis maghrib sampai subuh kita mendapatkan pahala bersamaan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik, sama seperti beribadah 83 atau 84 tahun. Inilah promo yang diberikan oleh Allah. Allah kalau kasih promo nggak tanggung-tanggung Pak, lebih baik dari 1000 bulan. Contohnya kalau kita bekerja, mau ditawarkan bekerja di satu perusahaan, bekerja setahun aja nanti saya gaji 83 tahun. Pasti kita nggak ada yang menolak Pak. Allah tidak meminta kita bekerja atau beramal 1 tahun, tapi cari satu malam itu di 10 malam terakhir, nanti mendapat promo dari Allah, gaji dengan gaji pahala selama beribadah kurang lebih 1000 bulan atau 84 tahun. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itulah promo-promo yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita lengah sehingga kita justru mencari promo-promo yang ada di Tanah Abang. Ya, banyak promo-promo pakaian itu Pak. Dan saat-saat ini adalah prime time-nya Ramadan. Itu akhir-akhir bulan Ramadan. Terakhir sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu hadis. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda mi'zarahu. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang sebagai simbol apa? Beliau sungguh-sungguh beribadah dan menjauhi hubungan suami istri. Kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, baca Quran, thalabul ilmi dan sebagainya. Kemudian apalagi wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jangan sampai kita para suami ini Pak, kita sibuk beriktikaf, kita lupa sama keluarga. Anak kita main HP dari habis isya sampai subuh. Sementara kita fokus iktikaf. Nah, ini kurang nyunah. Kalau mau nyunah ya Nabi katakan, Aisyah mengatakan wa ayqadha ahlahu, suamiku Nabi Muhammad SAW membangunkan keluarganya. Bangun, kita cari keutamaan di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa amalkan. Allah melembutkan hati kita untuk senantiasa bisa menyerap ilmu. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.